Oh, ini siaran dari KBRI, Ya, yang notabene pemerintah Indonesia memberikan informasi. Nah, pada saat yang sama saya juga melihat tuh Pak di YouTube itu informasi tentang Mahat Al-Azhar yang diberikan oleh berbagai pihak memang banyak sekali. Saya tidak mengatakan salah sih, cuman ya eh, dari sisi kita di KBRI saya kira kita juga harus memberikan informasi terkini apa yang terjadi. tapi saya kira memang semua pihak bisa memberikan informasi, Ya. tapi pertanyaan saya adalah sejauh mana validitas dan juga kredibilitas informasi ini menjadi penting. Ya. Jangan-jangan sampai ada yang misleading ini, itu yang kita inginkan. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diajin. Ya, Ceria ketemu sekali lagi. pagi ini. Tetap ya ya Bang. Bajunya Pak De Oh, Aji. itu trademarknya itu. Iya ini. Luar biasa ini. Di awal tahun baru, ini sehat Kita selalu. harus Haji. sehat, Pak. Harus sehat Alhamdulillah. agar kita bisa bermanfaat. Saya kira gitu. Insyaallah. Pak, itu ngobrol-ngobrol tentang podcast kita yang kemarin itu banyak sekali yang menonton ya. Mungkin juga ada yang berkomentar ya. Saya kok berpikir bahwa itu menunjukkan bahwa ada kepentingan yang cukup besar, relatif besar terhadap informasi Ma'had Al-Azhar. Benar, artinya informasi itu yang ditunggu-tunggu oleh publik. Karena selama ini bisa jadi publik tidak tahu dengan benar dan tepat apa yang mestinya dilakukan dan bagaimana melakukannya itu. Nah, itu. Sehingga mereka ada rasa ingin tahu atau curious gitu ya, oh Iya. apa ini? Wah, sehingga banyak juga mereka yang tayangannya sekian ya. Ya, terutama buat orang tua Ya, benar. yang mau mengirimkan anak ke luar negeri. Jadi ngerti lah. Oh, ini siaran dari KBRI, Ya. yang notabene pemerintah Indonesia memberikan informasi. Nah, pada saat yang sama saya juga melihat tuh Pak di YouTube itu informasi tentang Mahat Al-Azhar yang diberikan oleh berbagai pihak memang banyak sekali. Saya tidak mengatakan salah sih, cuman ya eh, dari sisi kita di KBRI saya kira kita juga harus memberikan informasi terkini apa yang terjadi. Tapi saya kira memang semua pihak bisa memberikan informasi, Ya. tapi pertanyaan saya adalah sejauh mana validitas dan juga kredibilitas informasi ini menjadi penting. Ya. Jangan-jangan sampai ada yang misleading ini, itu yang kita inginkan. Ya. Kadang-kadang bukan misleading Pak, yang disampaikan itu hanya parsial. Ya tidak komprehensif, ya, sehingga hanya kayak piecemeal sehingga dapatnya itu tidak sepenuhnya. Akhirnya pemahaman yang terjadi adalah sangat piecemeal tadi ya. Dan membingungkan Ya, kadang. ya seperti misalnya kehidupan di Mesir itu sangat murah, sangat mudah misalnya. Ya. Kan apa itu namanya hidup di negeri orang pasti tidak semudah itu. Lawang kita beda daerah saja selalu ada masalah budaya ya, apalagi kita beda negara kan. Karena itu keseimbangan informasi menjadi penting. Ya. Artinya kalau tadi mungkin satu sisi ada yang mudah dan murah, ada yang kurang. Tantangannya apa? Nah, itu belum muncul di situ. Nah, itu yang harus dimunculkan. Lah iya, ini keseimbangan menjadi penting sehingga orang tahu, oh ternyata juga tidak semudah itu. Nah, itulah makanya kita hadir lagi untuk Ya. audiens kita. Dan kemarin akhir tahun ini ditandai dengan adanya sesuatu yang baru, khususnya buat apa tuh namanya calon mahasiswa dan calon siswa, khususnya Ma'had Al-Azhar. Atau maksud calon pelajar Mahat Al-Azhar ya? Calon Iya. pelajar Ma'had Ma'had Al-Azhar. Ya. Itu apa itu namanya berbentuk surat edaran dari Kementerian Agama, dari Dirjen Pendidikan Islam. Dan ini ada sesuatu yang grace yang harus dipahami oleh publik. Nah, sebelum ke itu Pak D, saya ingin menjelaskan dulu historis dan kronologisnya ini. Boleh. Jadi surat edaran ini sebenarnya Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran sejak tahun 2014. Kalau sekarang 2021, sudah hampir 6 tahun ini. Iya. Ya. Hanya penerapannya
termasuk law enforcement-nya selama ini masih belum optimal. Karena itu surat edaran 2014 itu ada revisi pada tahun 2020, bulan Desember juga. Nah, hanya yang edaran 2020 ini ada satu poin yang itu membuat kondisi di lapangan itu agak bingung, yaitu ketentuan tentang syarat adanya letter of acceptance ataupun LOA dari Al-Azhar sebagai syarat untuk mengajukan rekomendasi dari Kemenak. Sementara Al-Azhar tidak mengeluarkan LOA. Jadi Al-Azhar tidak mengeluarkan LOA. Karena itu setelah kita koordinasi antara KBRI, kemudian ke para mediator, yang lebih penting lagi dengan Kemenak, termasuk dengan Kemlu, Brafa kita kirim, rapat koordinasi virtual kita laksanakan. Alhamdulillah aspirasi ini juga diterima, akhirnya Kemenak mengeluarkan revisi surat edaran itu yang keluar pada bulan Desember tahun 2021. Ya. Jadi keluarnya surat edaran ini sebenarnya juga hasil input dari beberapa pihak, hasil dari diskusi antara Kemlu, Kemenak bersama KBRI dan misalnya, stakeholders lainnya juga, pesantren ya, juga, pesantren lainnya, dan ini perkembangan yang baru sebetulnya, ya kan? Benar. Artinya mencoba untuk mencarikan jalan keluar dari keruwetan yang ada. Karena itu atas nama pribadi saya juga kita perlu menyampaikan apresiasi kepada Kemenak ini, yang sudah cepat dan sigap untuk melakukan revisi karena ada aspirasi dari bawah ini. Nah, dalam SE ini, surat edaran ini ada beberapa hal yang baru, Pak Din. Ini kira penting informasi kita sampaikan pada publik. Tapi sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih nih buat Kemenak yang responsif juga kepada Kemlu lah yang ikut serta dalam membicarakan masalah ini. Tapi juga kepada para pihak dari pesantren dan juga para pihak yang lain yang ikut serta membicarakan masalah ini. Semua ini bisa terjadi karena ada kita. Atau karena perhatian kita bersama demi umat kita juga. Karena ada komunikasi yang baik. Oke, Pak. Jadi ada beberapa hal yang baru dalam surat edaran ini. Benar. Nah, tadi Bapak menyebut tentang LOA. LOA yang tidak lagi menjadi persyaratan untuk masuk Ma'had Al-Azhar. Sebagai syarat untuk mengajukan rekomendasi dari Kemenak. Itu tepatnya. Jadi itu tidak ada lagi. Jadi istilahnya gini, bagi mereka yang mau anaknya sekolah di Ma'had Al-Azhar, tidak usah lagi berpikir perlunya LOA. Yang sebelumnya menjadi persyaratan yang tertera dalam SE sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kemenak. Benar. Sekarang tidak ada lagi. Jadi satu hal itu sudah sangat luar biasa dan meringankan semua pihak. Benar. Nah, tapi ada persyaratan lain ini. Nah, coba apalagi, Pak? Nah, jadi dalam surat edaran ini, kalau syarat LOA tadi sudah ditiadakan, justru ada yang lain bahwa yang mengusulkan rekomendasi ini harus mendapatkan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Jadi peran kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten itu melakukan assessment terhadap lembaga asal siswa yang akan meminta rekomendasi itu. Kan kita tidak tahu di sini bagaimana ini kualitas lembaganya, sarana prasarananya, juga kompetensi yang bersangkutan. Karena itulah assessment dan juga verifikasi itu dilakukan oleh masing-masing kantor Kementerian Agama pada tingkat kabupaten ataupun kota.
Pak Bambang, eh, jadi logikanya kan begini ya, KBRI itu memang tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi, karena Ya. memang tidak mungkin menjangkau anak yang mau ke sini kan. Benar. Ya, informasinya nggak punya. Bahkan Kemenak pusat pun tidak punya pengetahuan yang cukup tentang mereka yang akan ke sini kan. Karena itu harus semua berasal dari wilayah masing-masing, dalam hal ini tingkat kabupaten. Kabupaten ataupun kota. Kabupaten dan kota. Sehingga itu kemudian diajukan ke Kementerian Agama pusat ya. yang ada di Jakarta. Lapangan Banteng, Ya. Jakarta. Nah, itulah kemudian yang keluar dari situ surat rekomendasi yang dibutuhkan. Is that Ya. right? Betul kan? Tapi ada persyaratan yang lain selain rekomendasi dari kantor Kemenak Kabupaten Kota ini. Apa itu, Pak? Yang lebih penting lagi adanya fakta integritas dari calon yang bersangkutan tentang kebangsaan dan keagamaan. Integritas ini menjadi penting dan saya kira ini sangat prinsip dan tidak bisa ditawar. Pak, fakta integritas itu bentuknya seperti apa? Apakah itu surat pernyataan atau bagaimana? Nah, ini saya belum melihat persisnya seperti apa, tapi formatnya mesti Kementerian Agama yang mengeluarkan sehingga semuanya menjadi sama. Ya. Ya. Bahkan selain fakta integritas, dalam surat edaran juga ditentukan salah satu syaratnya adanya surat jaminan sponsorship dari individu ataupun dari lembaga yang akan mengirim. Ini menjadi penting, Pak, di catatan. Ya, oke. Ini penting ya, karena anak yang dikirim kemari, khususnya mereka yang pada tingkat SMP dan SMA, itu harus ada yang jamin gitu. Iya. Ya. Pemerintah tentu dalam hal ini KBRI memberikan perlindungan yang maksimal. Tapi perlindungan itu bukan tanpa batas kan. Benar. Sehingga harus ada orang tua, individu atau lembaga lain Iya. yang memberikan jaminan bahwa selama di sini ada apa-apa, dialah yang tanggung jawab. Benar. Dari segi biaya, dari segi kesehatan, dan juga dari segi jaminan sosial ataupun keamanan kalau terjadi apa-apa mereka tanggung jawab. Iya, tentu. Itu hal yang penting dan saya kira juga harus dipahami oleh mediator loh Pak untuk ini. Apa itu namanya jaminan ini? Justru mestinya pihak pertama yang harus bisa mengetahui detailnya dari A sampai Z tentang edaran ini mediator, kan mereka yang mengirimkan ke sini. Ya, maksud saya mereka ya harus tahu tentang apa itu namanya tentang jamin menjamin ini loh. Iya. Ya kan. Jadi tidak hanya mengirimkan, menjanjikan kalau ada apa-apa kemudian naudzubillah ya, kemudian ya sudah selesai urusannya. Ya ibaratnya nggak bisa sependek itulah. ya ibarat mereka itu tanggung jawab ya, mulai dari mengantarkan sampai mereka kembali lagi, dan selama belajar di sini itu menjadi tanggung jawab mereka, terutama mediator ini kan mereka yang membawa ya, membawa ke sini. Dan pengembangan di sini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi panjang juga ya peran mereka itu, mulai dari rekrutmen, mengirimkan selama di sini sampai lulus kan begitu kan. Iya. Selama menjadi siswa Mahat Al-Azhar yang notabene level SMP dan SMA itu. Benar. Ini harus jadi dicamkan semua Ya. pihak. Orang tua biar juga tenang, kemudian yang harus tanggung jawab ya tanggung jawab. Ya, saya kira begitu. Dan KBRI tentu juga ikut membantu untuk memberikan perlindungan yang maksimal. Itu misi utama kita. Kita karena selalu- memang fokus perlindungan kita justru untuk di Mesir ini ada pada pelajar dan mahasiswa yang sekarang jumlahnya sudah melebihi 10.000 orang. Iya. Ini bukan berarti bahwa KBRI lepas tangan kan Pak ya? Kita tetap punya tanggung jawab, bahkan bagian tanggung jawab kita itu memberikan informasi yang hari ini kita bahas ini, Pak Di. Iya. Tapi satu lagi saya nambahkan, Pak Di. Jadi dalam SE itu ada juga hal yang baru, Apa itu Pak? di mana adanya kepastian bahwa untuk mengurus surat rekomendasi itu waktunya maksimal prosesnya itu 3 hari. Nah di SE yang sebelumnya yang tahun 2020 itu tidak ada ketentuan, sehingga ini juga ada kepastian dari pihak yang mengajukan atau pemohon bahwa 3 hari mesti tuntas ataupun selesai. 3 hari ini yang di level kabupaten. Yang di pusat, Oh, yang di pusat. Ini yang harus dimengerti ya. Kalau level kabupaten ya itu tergantung masing-masing ya.
Begitu Ya, mereka ya, nyerahkan ya. ke pusat, Ya, ya. kira-kira 3 hari kerja Ya. akan selesai rekomendasi. Jadi lebih predictable. Lebih Untuk terukur lah lebih kira-kira ya. dari segi waktunya Ya, itu, ada kepastian Ya, waktu. Ya. alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Ini banyak hal yang baru. Ya. Dan masih ada lagi soal usia. Ya. Nah, Jadi kalau usia ini dibatasi untuk yang lulusan SD ataupun madrasah ibtidaiyah yang ingin ke Mesir dan ingin masuk Mahat, usianya itu dibatasi 18 tahun. Kalau sekarang kan anak SD tamat katakan 12 ya. Ya. Kemudian dia ingin ke sini dari SD, kalau lewat 18 tentu Kemenak itu berhak untuk tidak memberikan rekomendasi. berdasarkan ini berarti tidak diberikan rekomendasi berarti ya. Jika dia tamat SD dan usianya di atas 18 tahun. Sedangkan untuk mereka yang tamat SMP ataupun madrasah tsanawiyah usianya dibatasi 21 tahun. Jadi tidak ada yang masuk Ma'had Al-Azhar nantinya setelah keluarnya SE ini mereka yang berusia di atas 21 tahun. Benar. Benar kan? Ya. Jadi itu Artinya rekomendasi yang dari Kemenak itu tidak dikeluarkan bagi mereka di atas 21 tahun. Ya. Karena kalau Azhar sendiri, karena setingkat SMP dan SMA, dia batas minimalnya 11 tahun dan maksimalnya 30 tahun. ya. Jadi kalau dari Indonesia itu aturannya seperti Iya, itu. benar. Ya. Jadi memang ada dua aturan nih Pak ya. Aturannya Al-Azhar seperti apa, dari kita seperti apa. Kan begitu. Ya. Dan itu normal aja kan? Benar. Bahwa kita mengatur, bahwa pemerintah Indonesia ini mengatur warganya gitu ya. Sementara Al-Azhar punya hak juga untuk mengatur dirinya gitu. Ya. Nah, ini berdasarkan pertemuan kita dengan Ambasador Abdurrahman Musa yang notabene adalah kepala bagian luar negerinya Al-Azhar, beliau kan mengatakan bahwa Al-Azhar sangat menghormati apapun keputusan pemerintah Indonesia dalam proses pengiriman ini. Ya, artinya mekanisme pengiriman ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah RI dan tentunya perlu kita komunikasikan pada pihak Al-Azhar. Iya, oke. Pak, coba Bapak sebutkan satu persatu hal-hal yang baru dari SE ini. Sekali lagi Pak. Jadi satu, pertama dihilangkannya syarat LOA dari Al-Azhar. Kemudian yang kedua adanya batasan usia bagi tamatan SD atau ibtidaiyah itu 18 tahun dan tamatan atau lulusan SMP atau tsanawiyah 21 tahun. Kemudian yang ketiga ada kepastian waktu untuk mengurusnya tadi itu maksimal 3 hari kerja. Yang keempat adanya fakta integritas dari calon yang bersangkutan terkait dengan kebangsaan dan keagamaan. Kemudian yang kelima, adanya jaminan sponsorship ya, dari lembaga maupun individu. Lembaga ini bisa jadi yayasan atau sekolah ataupun mediatornya kalau dia mengklaim sebagai lembaga. Nah, di luar itu syarat-syarat yang lama tetap berlaku seperti adanya ijazah, kopi paspor, pas foto dan seterusnya. Termasuk untuk tetap menggunakan visa pelajar ketika mendaftar kemarin. Nah, kalau itu sudah kita bahas di podcast sebelumnya, dan itu ya. ketentuan dari Al-Azhar ya. Nah, ya. Oke Pak. Sekarang menjadi jelas dan semoga orang tua menjadi lebih paham ya tentang aturan baru ini. Kalau gitu sekarang kita bicara tentang proses pengajuan rekomendasi. Ya. Kalau tadi kan kita bicara syarat ini, jadi setelah syaratnya dipenuhi, nah bagaimana proses mengajukannya ini? Pertama, berdasarkan surat edaran itu, bagi mereka yang lulusan dari sekolah ataupun pendidikan kesetaraan, sekolah ini bisa jadi juga SD, SMP, ya, dan juga demikian madrasah, ibtidaiyah ataupun tsanawiyah, dan juga pendidikan kesetaraan seperti paket B dan paket C, ini mengurusnya adalah ke Direktorat KSKK.
KSKK itu singkatan dari kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesiswaan yang ada di Kementerian Agama. Jadi kalau anak tamat SD, ngurusnya ke KSKK. Tamat madrasah ibtidaiyah ke KSKK. SMP atau sanawiyah ke KSKK, pendidikan kesetaraan paket B, paket C ke KSKK. Yang kedua, kalau dia tamatan dari pondok pesantren, ya, misalkan pondok pesantren A, pondok pesantren B di berbagai wilayah kan banyak sekali ini, maka dia mengurusnya adalah ke Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren. Ya. Yang ketiga, ini terkait perguruan tinggi, ya, karena perguruan tinggi mesti ke Direktorat PTKI Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Okay. Tapi fokus kita berarti kalau yang untuk pelajar tadi ini ke Direktorat KSKK maupun Direktorat Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren, semuanya ada di Kementerian Agama. Itu pengurusan yang tadi disebutkan maksimal waktunya 3 hari itu, iya. Oke. Dengan catatan syarat-syaratnya mesti lengkap. Nah, kalau ada kurang syarat satu misalkan, tentu perlu waktu lagi. Oke Pak. Sekarang kita sedikit beralih ke yang lain. Ya. Saya sama Pak Bambang kan kemarin hadir tuh dalam pembentukan asosiasi mediator untuk pengiriman siswa ma'had Al-Azhar. Ya. Ini sesuatu yang penting menurut saya. Pendirian yang namanya Aslima. Ya. Saya sendiri lupa Pak, Aslima itu kepanjangan apa? Aslima itu Asosiasi Lembaga Indonesia Ma'had Al-Azhar. Ini adalah asosiasi para mediator pengirim calon siswa ke Ma'had Al-Azhar. Benar. Oke, benar. gitu. Aslima ini memiliki beberapa mediator yang tergabung di dalamnya. Dalam catatan kami waktu deklarasi itu ada 16 mediator yang sudah bergabung di dalam Aslima ini. Di luar itu masih ada, tapi kami tidak punya datanya ya. Aslima yang bisa mengidentifikasi. Kalau kita sendiri sebetulnya berharap banyak ya dari Aslima ini. Artinya komunikasi KBRI dengan Aslima menjadi lebih mudah, tidak harus ke masing-masing gitu. Ya. Makanya kita berharap Aslima ini betul-betul bisa menjadi wadah bagi seluruh mediator, mediator ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Aslima ini menjadi, istilah saya, menjadi lokomotif dan suri toladan dalam pengiriman mahasiswa. Benar. Siswa ke Ma'had Al-Azhar sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Catatan Bapak apa Pak? Pertama, dengan adanya lembaga ini tentu koordinasi kita akan semakin terarah. Ya, kalau selama ini kan ke masing-masing mediator, sekarang justru pada Aslimanya. Yang kedua, semangat yang dibangun dalam Aslima ini kan sebenarnya untuk perbaikan terhadap mekanisme dan prosedur pengiriman selama ini yang notabene kadang masih non-prosedural. Karena itu dan didirikan Aslima ini, semangat untuk melakukan perbaikan ini yang perlu kita kawal dan kita teruskan sehingga kepastian anak-anak yang akan belajar di Mesir itu, terutama di Ma'had Al-Azhar itu jelas kepada siapa mereka mengurus. Karena itu hal yang baik dalam Aslima itu bahwa mereka itu juga punya komitmen bersama, termasuk pengurusan pemberkasan sebelum ke Indonesia, ke Mesir. Ketika mereka di Mesir untuk mencari tempat tinggal, kemudian membantu komunikasi dan urusan administrasi di Al-Azhar, bahkan termasuk kalau ada masalah-masalah yang muncul seperti masalah kesehatan, masalah sosial, keamanan dan seterusnya. Jadi tahun baru ini banyak hal yang baru dan saya kira ini menjanjikan adanya perbaikan ke depan. Mudah-mudahan begitu. Dan Pak Bambang sendiri selalu siap untuk memberikan informasi apapun melalui media yang ada, melalui telepon yang ada,
ya. Ya. Ya, saya kira itu ya komitmen kita. Dan ini yang SE ini udah kita sosialisasikan juga di medsos KBRI, Ya, ya. Pak nih, sehingga mereka bisa akses ke sana. Tinggal mereka untuk mengikuti karena perkembangan banyak kita berikan di sana. Untuk itu kepada para orang tua yang pengen menyekolahkan atau sudah menyekolahkan anaknya di sini, terutama di Ma'had Al-Azhar, ya sekedar himbauan sih, ya, Ya. silahkan untuk terus mengakses apa itu namanya medsos KBRI, ya, KBRI Kairo, dan termasuk juga medsosnya dari Atasi Pendidikan KBRI Kairo. Saya kira tahun ini tahun yang baik, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Insya Allah, dan kebaikan untuk kebersamaan kita yang benar untuk masa depan generasi muda kita akan membangun peradaban. Oke, Pak Bambang, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Pak Adi atas Ya, waktunya. mudah-mudahan ini semua berbagi menjadi lebih baik informasi. ya. Insya Allah, Ya, amin, amin, ya. amin. Terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.